nama saya Wina Arianti, saya kelas 10F, saya sekolah di SMA Negeri 1 Anjungan. Di sini saya ditugaskan untuk menceritakan sebuah teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Selamat menyaksikan. Kisahkan mengenai Raja Indra Bungsu yang berada di dalam dilema mengenai ia ingin seorang anak. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tidak ada juga memperoleh putra. Pada suatu hari, ia pun menyuruh orang untuk membacakan doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Beberapa lama, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Anak yang pertama dengan panah dan anak yang kedua dengan pedang. Maka Baginda Raja pun senang sekaligus bersyukur dan menamai anaknya yang tua yaitu Syapri dan anak yang muda yaitu Indra Bangsawan. Maka pada usia 7 tahun dan diutus pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah mengerti mengaji, mereka diutus juga mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sehingga diketahuinya. Setelah beberapa lama, mereka belajar juga ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka raja pun bingung dan tidak tahu siapa yang patut dijadikan raja dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau raja pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seseorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, maka ia patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah kata-kata raja, Syapri dan Indra Bangsawan pun memohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk ke hutan dan keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka suatu hari, hujan pun turun, dan angin ribut, topan, kelam kabut, gelap gulita, dan tidak kelihatan barang satu pun. Maka Syapri dan Indra Bangsawan pun berpisah. Setelah reda, mereka pun pergi saling mencari. Syapri menjumpai sebuah bangunan besar yang dihuni oleh Putri Ratna Sari bersama Dayaknya. Putri Ratna telah diculik oleh Baruksa setelah negerinya dihancurkan, yang lalu menikah dengan Syapri. Sementara Indra Bangsawan tersesat di gua yang dihuni raksasa. Kemudian keduanya pun bersahabat. Raksasa itu memberi zimat yang dapat mengubah rupa Indra Bangsawan. Ia kemudian mengabdi kepada raja negeri itu yang sedang mengadakan sayembara bagi siapa yang dapat melenyapkan Buraksa yang mengancam negeri itu, dengan meminta putra dan putrinya. Barang siapa yang berhasil akan dikawinkan dengan sang putri. Buraksa pun dilenyapkan oleh Indra Bangsawan dengan tragis. Akhirnya mereka pun menikah. Ketika suami istri hendak berangkat ke negeri Indra, tiba-tiba ia jatuh sakit parah akibat perbuatan saudara perempuan Buraksa. Syapri yang mendengar berita tersebut menyusul saudara dan berhasil menyembuhkannya. Akhirnya, setelah Indra Bangsawan menggantikan ayahnya, Syapri diberi batu zimat oleh saudaranya. Itu sebagai balas budi dan diciptakannya sebuah negeri yang lengkap dengan rakyatnya. Kedua saudara itu hidup damai dan berdampingan. Nah, itu tadi adalah cerita hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Kita dapat memperoleh pesan, yaitu berserah diri kepada Tuhan dan selalu berusaha yang terbaik. Jangan mudah menyerah, selalu patuh terhadap orang tua, dan selalu gigih terhadap apapun masalahnya. Mohon maaf karena video ini tidak sempurna, karena yang sempurna tidak ada di dunia ini.
saya akhiri. Sampai jumpa. You got the